Shalom Bapak Ibu sekalian, bertemu kembali bersama saya Pendeta Agustiman. Hari ini kita akan boleh belajar firman Tuhan lewat Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Dan saya ingin mengambil salah satu ayat dari firman ini di ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu." Saudara-saudara, tema firman Tuhan bagi kita hari ini adalah kuasa Roh Penghibur. Saudara, kalau kita berbicara tentang yatim piatu, maka ini dapat diartikan sebagai orang yang secara langsung tidak ada yang mengurus dan memberi kasih sayang. Hal ini terjadi karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak ada lagi. Bisa diakibatkan oleh sakit penyakit, usia tua, bencana alam, dan sebagainya. Nah, seorang anak yang belum bisa berdiri sendiri dan menjadi yatim piatu biasanya hidup dalam keadaan yang kurang beruntung, menyedihkan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari si anak tidak dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Dan tidak jarang kita tahu dari mereka tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan maupun masa depan. Dalam Alkitab secara umum, yatim piatu itu cenderung menunjuk pengertian tidak mempunyai orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi yatim piatu itu termasuk orang yang lemah dan tidak mampu. Mereka adalah orang-orang yang sedih, berduka cita atas hilangnya seseorang yang penting dalam hidup mereka. Mereka bagaikan rumah yang tanpa pondasi yang kuat, yang didirikan bukan di atas batu, tetapi didirikan di atas pasir, dan kesusahan sering terjadi dalam diri maupun hidup mereka. Karena itu kitab Yakobus 1 ayat 27 mengatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dalam kesusahan mereka. Lalu bagaimana dengan nas yang diperadabkan kepada kita hari ini? Terkhusus pada Yohanes 14 ayat yang ke-18, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu." Nah, saudaraku, apa arti yatim piatu dalam konteks nas ini? Dalam budaya pada zaman itu biasanya murid-murid ketika memiliki seorang guru, mereka memanggil gurunya dengan Bapa, sehingga ketika sang guru itu meninggal, maka mereka dianggap sebagai anak yatim. Bagi murid-murid, Yesus adalah guru atau bapa mereka, saudara. Dan Yesus pun memanggil murid-muridnya anak-anak yang kukasihi. Dalam perjalanan pelayanannya, setelah Yesus disingkirkan dari mereka oleh karena kematian, maka mereka akan menjadi anak yatim. Tetapi dalam nas ini, Yesus meyakinkan bahwa mereka tidak akan ditinggalkan tanpa bapa atau tanpa seorang guru. Karena dalam waktu yang singkat Roh-Nya akan datang untuk menjadi penghibur dan pembimbing mereka untuk selama-lamanya. Roh yang tidak kelihatan, tetapi Ia ada dan tinggal di dalam diri mereka, dalam diri saudara dan saya. Jadi Yesus ingin benar-benar meyakinkan para murid, ketika Ia sudah tidak ada lagi secara fisik, Ia telah ada bersama dengan mereka. Mereka tidak akan menjadi yatim piatu, sebab menjadi yatim piatu itu berat dalam konteks nas ini. Yatim piatu dalam terjemahan Yunani adalah orphanos, artinya berduka cita, ketidakpastian, tanpa kenyamanan, diremehkan, menjadi mangsa kesengsaraan, penyakit, tidak ada teman. Inilah yang akan dihadapi para murid jika mereka menjadi yatim piatu atau orphanus. Nah, seperti Ia peduli kepada murid-muridnya pada saat itu, kita pun berkeyakinan bahwa Tuhan pun peduli kepada kita. Dia peduli atas iman kita, Ia peduli atas masalah kita, Ia peduli atas kejadian-kejadian yang kita alami hingga hari ini. Dan sebagai wujud kepeduliannya, Ia menjanjikan Roh Penghibur, yaitu Parakletos bagi kita. Dan kita percaya Roh inilah yang akan membantu kita melewati perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku ini. Baik, kita akan melihat secara detail apa fungsi Roh Kudus atau Parakletos bagi umatnya. Yang pertama, saudara, fungsi daripada Roh Penghibur adalah pendamping hidup kita. Apa itu Roh Penghibur? Dalam bahasa Yunani, Roh Penghibur adalah Parakletos, yang artinya penolong, yang mana kata ini terdiri dari kata para,
yang artinya berdampingan, dan kletos yang artinya memanggil. Dan secara harfiah kata parakletos berarti dipanggil untuk mendampingi yang lain. Kata ini sebetulnya adalah istilah dalam dunia hukum, yaitu pengacara. Kita tahu bahwa apabila hidup kita aman dan lancar, kita tidak akan memerlukan seorang pengacara, bukan? Tetapi pada waktu bermasalah, kita memerlukan seorang pengacara. Nah, mengapa para murid perlu didampingi pada masa itu? Sebab ada banyak masalah yang akan dihadapi oleh mereka nantinya ketika Yesus pergi, saudara. Mereka butuh parakletos supaya tetap kuat. Demikian pun dengan kita. Waktu kita gagal, menangis, merasa kesulitan, merasa sendiri, putus asa, frustasi, stres, dan sebagainya, parakletos yaitu roh penghibur akan siap tentunya mendampingi saudara, mengasihi saudara, merangkul saudara, memberi penghiburan dan kuasa kepada saudara. Kedua, roh penghibur merupakan berkat, penyertaan, dan peneguhan bagi hidup umat percaya. Yesus tahu betapa tidak enaknya ketika dia harus berterus terang kepada para murid-muridnya bahwa dia harus meninggalkan mereka untuk pergi. Rasanya ia tidak ingin kebersamaan itu terkoyak dan persekutuan ini tercerai-berai, saudara. Ia tak mau harapan para murid pupus. Dia sadar bahwa cinta tak boleh egois, yang hanya memikirkan diri sendiri. Karena itulah Yesus membesarkan hati mereka. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim. Ini merupakan kata-kata penghiburan yang membesarkan hati para murid. Ini merupakan janji penyertaan yang meneguhkan, sebuah berkat yang tersamar. Yesus akan pergi, namun ia tidak pergi begitu saja. Saudara, Tuhan pernah berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Tuhan tahu tampaknya murid-muridnya dan setiap kita adalah pribadi yang rapuh. Kita lemah dan tidak berdaya. Kekuatan kita terbatas. Kita butuh kekuatan yang lebih besar daripada kita. Kita butuh Dia dalam menghadapi permasalahan dan tantangan hidup ini. Terlebih di tengah-tengah pandemi virus corona yang terjadi di dunia ini maupun di sekitar kita. Saudara, lewat firman ini saya mau katakan, apapun yang saudara hadapi kemarin, hari ini maupun hari esok, Yesus dalam rohnya bersama dengan saudara. Saudara tidak menghadapinya sendirian. Ketika hatimu hancur, Tuhan berduka cita bersamamu. Ketika engkau merayakan sesuatu, yakinlah bahwa Tuhan juga merayakan bersamamu. Ketika saudara depresi, Tuhan menyertaimu. Ketika engkau lelah, yakinlah bahwa Tuhan bersamamu untuk memberikan kelegaan bagimu. Ketika dalam hidup ini engkau merasa ingin menyerah, Tuhan ada di sampingmu. Ketika engkau berada di titik terendah, di masa tergelap pun, Tuhan tetap hadir dan bekerja bersama dengan saudara. Dalam roh Tuhan, kita harus tetap kuat, saudara. Kita harus semangat, tetap berpengharapan. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Sebab kita tidak sendiri. Kita bukan anak yatim piatu. Tuhan Sang Bapa kita dalam rohnya akan selalu bersama dengan kita. Mari, buka hati kita. Biarlah Sang Penghibur, Roh Kudus Tuhan, menguasai hati kita, mengontrol hidup kita, sehingga kita tetap tegar dan tidak gentar menghadapi setiap tantangan dan kenyataan yang kita hadapi hari ini. Jangan pernah menyerah, saudara. Jangan berputus asa, sebab Ia dalam rohnya selalu mendampingimu, menyertai dan memberkati kehidupanmu dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya.